Selamat datang di channel Pojok Asuransi bersama Fajar Nindyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Pojok Asuransi di seluruh Indonesia. Jumpa lagi dengan saya di Pojok Asuransi Channel. Semoga teman-teman semua masih dalam keadaan sehat walafiat meskipun pandemi ini sepertinya belum berakhir. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang prinsip proximate cause di dalam asuransi. Bagi teman-teman yang sudah pernah mengikuti ujian AMAI untuk subjek prinsip dasar asuransi, pasti sudah tahu bahwa terdapat 6 prinsip dasar di dalam teori asuransi, antara lain adalah insurable interest, utmost good faith, proximate cause, indemnity, subrogasi, dan yang terakhir kontribusi. Nah, di dalam pembahasan kali ini saya akan menyampaikan sedikit sharing tentang apa itu prinsip proximate cause dan penerapannya di dalam polis asuransi. Di dalam buku-buku tentang prinsip dasar asuransi, kita bisa membaca tentang definisi proximate cause yang lahir atau diambil dalam sebuah perkara antara Pause versus Scottish Union and National yang terjadi pada tahun 1907. Sudah cukup lama ya, di mana dinyatakan bahwa proximate cause means the active, efficient cause that sets in motion a trend of event which bring about a result without the intervention of any force, started and working actively from a new and independent source. Atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai penyebab aktif, efisien, yang berlangsung dalam suatu rangkaian yang menimbulkan suatu akibat tanpa adanya intervensi dan setiap kekuatan yang dimulai dan beroperasi secara aktif dari sumber penyebab baru yang berdiri sendiri. Jadi di sini ada beberapa kata kunci yang ada di dalam definisi proximate cause, bahwa penyebabnya itu harus aktif, efisien, dan jika berlangsung di dalam sebuah suatu rangkaian, maka ia akan terjadi tanpa adanya intervensi dari sebuah sumber baru, yang kemudian sumber baru itu berasal dari sesuatu peristiwa yang berdiri sendiri. Nah, jika di dalam pembahasan sebelumnya sudah disebutkan bahwa perils sendiri dapat diartikan secara sederhana sebagai cause of loss atau penyebab kerugian, maka sebenarnya terdapat berbagai macam jenis cause of loss, baik dari sisi jumlah sumber penyebabnya maupun dari sifat sumber penyebab itu sendiri. Yang saya maksud dengan sisi jumlahnya adalah bahwa cause of loss itu bisa terjadi dalam kondisi 3 hal. Yang pertama adalah penyebab tunggal.
atau sering disebut sebagai single cause. Yang kedua, penyebab berantai atau chain of event. Dan yang ketiga, penyebab bersamaan atau concurrent cause. Nah, untuk kasus-kasus klaim yang diakibatkan oleh sebuah penyebab tunggal atau single cause akan menjadi relatif mudah untuk diselesaikan oleh petugas klaim. Artinya, ia akan lebih mudah memutuskan apakah suatu laporan klaim itu dapat diproses lebih lanjut atau tidak. Petugas klaim hanya cukup mencocokkan realita yang terjadi, apakah cause of loss tersebut tercantum di dalam operative clause atau tidak. Apabila cause of loss-nya tercantum di dalam operative clause, maka ada kemungkinan laporan klaimnya dapat dilanjutkan. Namun sebaliknya, jika cause of loss-nya tidak tercantum di dalam operative clause, ya, khususnya ini untuk polis-polis yang berbasis name perils, maka ada kemungkinan laporan klaim tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut. Itu untuk jenis cause of loss yang berupa single cause atau penyebab tunggal. Nah, bagaimana dengan sebuah kejadian yang berupa peristiwa berantai atau chain of event? Maka dalam hal ini harus dilihat terlebih dahulu apakah rentetan kejadian tersebut bersifat unbroken ataukah broken. Yang saya maksud sebagai unbroken adalah bahwa rentetan kejadian itu yang terjadi dari awal sampai akhir tidak pernah terputus, atau dalam kata lain tidak diintervensi oleh adanya penyebab lain. Karena begitu penyebab lain masuk, maka bisa jadi bahwa penyebab lain itulah yang akan menjadi proximate cause atas kerugian yang terjadi. Nah, untuk itulah maka di dalam sebuah peristiwa kejadian yang berurutan atau di sini disebut sebagai chain of event, perlu sekali untuk ditemukan terlebih dahulu penyebab dominan yang masuk di dalam pengertian proximate cause tadi, baru kemudian dicocokkan dengan wording polisnya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, selain dari penggolongan cause of loss berdasarkan jumlah, maka dari aspek sifat, cause of loss sendiri dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah penyebab langsung atau direct cause, dan yang kedua adalah penyebab tidak langsung atau indirect cause. Ini terutama ditujukan untuk cause of loss yang terjadi baik karena peristiwa tunggal maupun peristiwa yang berurutan. Nah, kita bisa melihat aplikasi dari kata-kata direct cause dan indirect cause di dalam berbagai wording polis asuransi. Contohnya di dalam wording PSAKI atau Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia, di mana pada bab 1 yang berjudul Perils Insured itu disebutkan bahwa terdapat kata-kata seperti ini ya. This policy cover loss of or damage to property and or interest insured directly caused by fire, lightning, explosion,
and impact of falling of aircraft, dan seterusnya. Artinya bahwa wording PSAKI tersebut hanya akan bekerja atau liable terhadap peristiwa yang langsung disebabkan oleh kejadian-kejadian tersebut. Artinya, jika sebaliknya atau disebabkan oleh penyebab yang tidak langsung, maka klaimnya kemungkinan tidak dapat diproses lebih lanjut. Sedangkan pemakaian kata direct maupun indirect juga bisa kita cek di bagian pengecualian polis. Kembali kita ambil contoh pada wording PSAKI pada bab 2 exclusion. Di sana disebutkan sebagai berikut. This policy doesn't cover any loss of or damage to property and or interest insured directly or indirectly caused by or as a consequence of theft, dan seterusnya. Dalam bagian ini PSAKI menyatakan bahwa polis ini mengecualikan kerugian atau kerusakan baik yang disebabkan oleh penyebab langsung maupun tak langsung dari theft dan seterusnya ya. Itu aplikasi yang ada di dalam wording polis, sehingga petugas klaim nantinya akan terbantu ketika terjadi sebuah peristiwa yang menyebabkan terjadinya kerugian, maka perlu dicocokkan antara proximate cause dengan apa yang dikatakan di dalam wording polis. Ada sebuah contoh di luar negeri, dan ini juga sering dikutip di dalam pembahasan tentang proximate cause, yaitu dalam kasus Cox versus Employers Liability Assurance Corporation tahun 1916. Di sana diceritakan ada petugas militer yang bertugas selama peperangan yang terjadi pada tahun 1914 sampai dengan 1918. Petugas militer itu tertabrak kereta api saat melakukan inspeksi sepanjang jalur kereta api dan langsung meninggal pada saat itu. Klaim kemudian diajukan, namun laporan tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut karena di dalam polis asuransi kecelakaan diri milik tertanggung ternyata disebutkan adanya pengecualian yang berbunyi sebagai berikut. Death directly or indirectly caused by, rising from, or traceable to war. Jadi di sini dikatakan bahwa polis asuransinya itu mengecualikan kematian baik yang secara langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh peristiwa peperangan. Meskipun kematiannya itu disebabkan secara langsung oleh kecelakaan atau accident, karena tertabrak kereta api tentu adalah sebuah kecelakaan. Namun karena polis juga menyebutkan pengecualian yang secara tidak langsung karena peperangan, di mana pada saat itu memang terjadi peperangan, maka klaim asuransi tersebut dinyatakan tidak dapat diproses. Sehingga perusahaan asuransi memenangkan kasusnya. Nah, atas contoh kasus di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kerugian yang disebabkan oleh sebuah rentetan kejadian, maka perlu dianalisa lebih lanjut apakah rentetan tersebut bersifat unbroken atau broken. Lalu, langkah selanjutnya adalah mencocokkan dengan wording polis apakah ada kata-kata langsung dan tidak langsung. Sehingga ketika menentukan liability atau tanggung jawab polis, hal itu sudah sesuai dengan isi dan ketentuan wording polis itu sendiri.
Ini memang menjadi sebuah hal yang mungkin kurang begitu mendapat concern, karena memang untuk polis-polis yang sifatnya menjamin kerugian yang tidak langsung sulit atau jarang kita jumpai ya. Sehingga perhatian khusus diperlukan oleh underwriter maupun claim officer pada polis-polis asuransi yang mencantumkan kata-kata indirect cause, baik dalam operatif clause-nya maupun pada bagian pengecualian atau exclusion. Oke, demikian dari saya untuk pembahasan kali ini tentang prinsip proximate cause dalam asuransi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan tetap ikuti channel saya, dan jangan lupa untuk subscribe dan juga share and comment. Saya berharap channel ini akan terus berkembang dan bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.